Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pio Ari Parasasti, apoteker ahli pertama UPTD Puskesmas Waled. Di sini saya akan memaparkan mengenai laporan rencana aksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Cirebon tahun 2025 sampai 2029. Latar belakang dibuatnya laporan ini yaitu 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Ayat 2. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 3 Ayat 1. 3. Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. 4. Capaian target pasien prolanis yang terkendali sebanyak 5,36% masih di bawah target. Kegiatan yang mendukung tercapainya target prolanis adalah melalui pelayanan kefarmasian, salah satunya yaitu pemantauan terapi obat dan home care farmasi atau pelayanan kefarmasian ke rumah. Oleh karena itu, penulis memilih rencana aksi apoteker mantau ke rumah. Berikut ini adalah nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025 sampai 2029. Tujuan umum dari laporan ini adalah 1. Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. 2. Beradaptasi dengan iklim kerja. 3. Melaksanakan pekerjaannya sebagai tenaga kesehatan profesional. 4. Melaksanakan fungsi dan tugas tenaga kesehatan dengan baik. 5. Melaksanakan nilai dan etika sebagai seorang tenaga kesehatan. 6. Mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Tujuan khusus. 1. Meningkatkan capaian pasien prolanis yang terkendali. 2. Meningkatkan ketepatan dan kepatuhan minum obat pasien prolanis. 3. Meningkatkan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Waled. Waktu pelaksanaan orientasi dimulai pada tanggal 10 Maret 2025 sampai 14 April 2025. Waktu pelaksanaan rencana aksi perubahan dilaksanakan 1 Maret 2024 sampai 27 Februari 2029. Tempatnya di UPTD Puskesmas Waled, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Berikut ini adalah SOTK Pemda Kabupaten Cirebon, di mana Dinas Kesehatan berada di bawah Badan Kesejahteraan Rakyat. SOTK UPTD Puskesmas Waled, di mana apoteker berada di bawah naungan penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium. Puskesmas Waled beralamatkan di Jalan Raya Dewi Sartika nomor 124, Waled, Kabupaten Cirebon. Puskesmas Waled mempunyai moto mantap, singkatan dari maju, akuntabel, tertib, aman, dan profesional. Berikut ini batas-batas wilayah UPTD Puskesmas Waled. UPTD Puskesmas Waled merupakan puskesmas yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuningan, sehingga batas wilayah kerja dapat mempengaruhi kesehatan yang disebabkan karena mobilitas penduduk antar daerah tersebut ataupun sebaliknya. Visi Puskesmas Waled yaitu mendukung visi pemerintah Kabupaten Cirebon dengan menjadi puskesmas pilihan masyarakat yang mampu mewujudkan hidup sehat secara mandiri. Adapun misinya yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apoteker termasuk ke dalam tenaga kefarmasian. Berikut ini adalah tupoksi apoteker ahli pertama berdasarkan Permen Pan RB Nomor 13 Tahun 2021.
Matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Yang pertama, melakukan pelayanan resep mulai dari menerima resep, pengkajian resep, menyiapkan obat, menyerahkan obat, dan pemberian informasi obat. Kegiatan ini sudah berlaku sejak kontrak dimulai sampai saat ini. Kegiatan yang kedua yaitu pelayanan informasi obat. Kegiatan ini sudah dimulai sejak kontrak sampai dengan saat ini. Kegiatan yang ketiga yaitu merencanakan kebutuhan obat dan alkes baik bulanan, semesteran maupun tahunan. Kegiatan ini dilakukan sebulan satu kali sejak kontrak sampai dengan saat ini. Kegiatan yang keempat yaitu mengelola pengeluaran atau pendistribusian obat di puskesmas, pustu, posyandu maupun kegiatan puskesmas keliling. Kegiatan ini dilakukan 1 bulan sekali sejak kontrak sampai dengan saat ini. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan stok permen baik bulanan, semesteran maupun tahunan. Kegiatan ini dilakukan 1 bulan sekali, dilakukan sejak kontrak sampai dengan saat ini. Rencana aksi yang diangkat yaitu latar belakang dalam pengambilan rencana kerja ini adalah karena cakupan pasien prolanis yang terkendali hanya sebanyak 5,36%. Angka tersebut masih jauh di bawah target. Isu yang diangkat yaitu mengembangkan pelayanan kefarmasian melalui kegiatan pemantauan terapi obat dan home care farmasi atau pelayanan kefarmasian ke rumah sebagai aksi apoteker mantau ke rumah. Dampak dan tujuan jika isu tidak terselesaikan. 1. Jumlah pasien prolanis yang terkendali masih minim. 2. Pasien tidak terobati sesuai tata laksana pengobatannya. 3. Rendahnya pemahaman pasien terhadap penggunaan obat-obat tersebut. 4. Penurunan kualitas pelayanan kefarmasian di UPTD Puskesmas Walet. Langkah-langkah penerapan. 1. Identifikasi pasien yang akan dilakukan PTO dan home care farmasi. 2. Mencari identitas dan alamat pasien. 3. Bekerja sama dengan bidan desa mengenai keakuratan alamat pasien. Keempat, menyiapkan alat dan bahan untuk menunjang kegiatan PTO dan home care farmasi. Inovasi yang dilakukan yaitu apoteker mantau ke rumah. Dengan kegiatan yang dilakukan yaitu pemantauan terapi obat dan home care farmasi. Pemantauan terapi obat bertujuan meningkatkan capaian pasien prolanis yang terkendali dengan indikator capaian yaitu sebanyak 10% pasien prolanis. Dilakukan setiap waktu pelayanan puskesmas sejak Maret 2025 sampai dengan 2029. Inovasi yang kedua yaitu kegiatan home care farmasi atau pelayanan kefarmasian ke rumah. Tujuan kinerjanya yaitu meningkatkan capaian pasien prolanis yang terkendali dengan indikator capaian target 6 kali dalam 1 tahun. Dilakukan setiap waktu pelayanan puskesmas setiap bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, November pada tahun 2025 sampai dengan 2029. Berikut ini adalah dokumentasi inovasi yang dilakukan, yaitu pemantauan terapi obat dan pemeriksaan kadar gula darah pasien prolanis diabetes di rumah pasien. Adapun kesimpulan dari laporan ini yaitu yang pertama, memahami tugas dan fungsi ASN, kedua, memahami struktur dan tata kerja, ketiga, memahami manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja di lingkungan Kabupaten Cirebon, 4. Mengaktualisasi nilai-nilai ASN berakhlak, 5. Melaksanakan kewajiban di Puskesmas Walet sebagai tenaga kesehatan apoteker ahli pertama dengan mendukung mewujudkan visi dan misi Kabupaten Cirebon yang sejahtera untuk meningkatkan derajat kesehatan. 6. Tercapainya upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan dengan mengedepankan preventif, promotif, dan kuratif bidang kesehatan. Adapun manfaat yang didapatkan yaitu yang pertama, untuk peneliti
mengembangkan ide-ide dan memberikan pelayanan secara profesional dan sesuai dengan core value ASN berakhlak. Bagi masyarakat, mendapatkan pelayanan secara optimal dan terwujudnya kesehatan masyarakat yang maju dan sejahtera. Bagi instansi, pengembangan layanan yang efektif dan efisien.